balik kabar keretakan rumah tangga komedian Sule dan Natalie Holscher, nama model dewasa Tisha Ernie mendadak santer disebut sebagai orang ketiga. Hal ini berawal dari pengakuan Tisha bahwa ia pernah menjalin kedekatan dengan Sule beberapa tahun lalu. Diawali dari perkenalan mereka di sosial media, Tisha mengaku dihubungi oleh Sule pertama kali melalui direct message yang saat itu sedang mencari talent model untuk pembuatan video klip lagu terbarunya. Percakapan Sule dan Tisha lewat Instagram pun berlanjut dengan saling tukar nomor telepon. Sejak saat itu, Tisha pun mengaku kerap ditelepon Sule dan menjalin komunikasi yang intens dengan ayah Rizky Febian itu. Lantas benarkah Tisha sempat terbawa perasaan lantaran merasa diperhatikan Sule? Dan seperti apa juga tanggapan Sule mengenai pengakuan Tisha Ernie? Kalau benar ya benar, saya berbicara tentang fakta ya. No halu-halu ya. Jadi kan gini, aku tadi udah ngomong kan kalau aku nggak pernah komunikasi lebih awal. Meskipun gue tahu ini artis, ada beberapa kok yang selebgram juga yang orang dunia entertain yang memang suka nge-DM, wajar sih ya, namanya juga cowok gitu ya. Cuman ya aku pribadi terkadang memang kita wanita harus jual mahal dong gitu. Aku nggak pernah mau chat duluan gitu. Cuma juga sih every time every day kali ya selalu WhatsAppan. Awalnya kan DM-an ya. DM-an, Kang Sulenya pengen minta nomor WhatsApp saya, ya kita kasih karena memang dia membutuhkan model untuk video klip dia, entah lagu apa ya saat itu. Terus ya udah percakapan yang akhirnya mengiring kayak jatuhnya kayak TTM gitu ya gitu. Dia gitu doang sih sampai di WhatsApp, terus video callan kadang biasanya kalau pas syuting ya udah dia biasa video call gitu. Biarkan nanti waktu menjawab. Ya, yang jelas saya berbicara tentang fakta bahwa memang benar saya memang ada pendekatan. Saya nggak bilang nggak ada pendekatan gitu ya. Cuman ya konteksnya saya nggak yang maksudnya masuk dalam hubungan rumah tangga mereka setelah mereka menikah ini, nggak sebelum. Saat itu berarti status Kang Sule single dong. Dan saya yakin juga tidak mungkin cuma saya yang dapat DM sampai move ke WhatsApp gitu. Apalagi ya seorang Kang Sule yang udah punya nama gitu ya, pasti kan berhak saja siapa saja yang berhak untuk dia DM konten tercantik di luar sana. Kalau aku pribadi ya sebagai wanita nih, aku tanya sama kalian ya, di saat kalian merasa kesepian saat lockdown menyerang nih ya, nggak banyak aktivitas di luar sana. Terus gue sebagai perempuan yang merantau di Jakarta sendiri gitu, terus selalu insecure apakah ada yang menginginkan saya sebagai istrinya atau apa. Dan terus kemudian ada Kang Sule yang selalu menyupport, menyemangati, video callan terus. Dan ingat ya, saya nggak pernah video call di awal, dia yang selalu video call aku pertama. Saya nggak pernah seperti itu gitu. Jadi ya udah ada baper sedikit, ada yang bilang saya selingkuh gitu ya. Ada salah satu model, memang benar saya kenal dengan dia, tapi yang dia bicarakan itu mah tuh di bulan Instagram, DM Instagramnya juga bulan Agustus tahun 2019. Jadi waktu saya sendiri, bukan sekarang. Jadi itu fitnah ya, orang-orang yang bilang. Jadi saya tidak ada hubungan apapun selain sama istri saya. Kehadiran Sule saat itu seolah menjadi angin segar di tengah kegamangan dan kesendirian Tisha Ernie. Sebagai wanita yang single, Tisha Ernie merasa tidak ada salahnya jika harus menjalin kedekatan dengan Sule yang saat itu juga diketahuinya sedang tak menjalin kedekatan dengan siapapun. Namun, perlahan-lahan, Tisha pun mulai mengagumi sosok komedian satu ini. Meski demikian, model majalah dewasa ini tak ingin disebut perebut laki orang atau pelakor seperti yang ditudingkan netizen. Melainkan ia mengaku kedekatannya dengan Sule justru tak berlanjut. Lantas, benarkah Tisha Ernie merasa dirinya dan Sule hanya teman tapi mesra? Kang Sule pertama ya semangatnya, optimisnya dia gitu. Terus kebijaksanaannya dia, dibalik dia yang mungkin pelawak ya, komedian,
dia orang yang benar-benar kayaknya sepanjang hidupnya menikmati hidup gitu, dan dia punya makna-makna kehidupan yang dia bisa ngajarin ke kita gitu, bahwa sabar itu seperti apa, ikhlas itu seperti apa, ya pokoknya yang baik lah. Pada saat pendekatan dengan Kang Sule itu ya, kita TTM lah jatuhnya ya, saya nggak ada membuat keputusan dengan Kang Sule bilang kita jadian ya gitu, nggak ada gitu, karena posisinya saya juga punya pacar ya, saat itu saya punya pacar juga. Dan bagi saya single, mana mungkin saya juga mau, kalau bisa saya cari single, kenapa tidak gitu loh, kenapa harus cari yang mungkin punya kisah rumah tangga yang ini kan, gitu doang sih gitu. Karena kan untuk mencintai Kang Sule itu tidak mudah pastinya gitu, apalagi dia punya anak udah cukup besar gitu kan. Untuk mengerebut hati Kang Sule-nya mungkin mudah, tapi anak-anaknya kan belum tentu gitu. Sementara kalau misalnya mau bikin hubungan itu kan bagaimana menyatukan satu perasaan ini untuk menyukai, saling menyukai, itu doang sih. Jadi ya memang batasnya seperti itu doang, TTM aja sih. Gimana ya, nggak ada percakapan di akhir dari WhatsAppan kita yang kurang baik, itu nggak ada kok. Cuman hanya karena waktu itu dia video call aku, kebetulan aku ada kesibukan juga sehingga nggak aku angkat gitu. Kalau dibilang kenalnya, yang jelas saya kenalnya dan melakukan pendekatan gitu ya, itu sebelum dia menikah dengan Mbak Natali. Jadi saya sedikit nggak bisa terima juga dibilang pelakor ya. Pengakuan Tisha Erni perihal kedekatannya dengan Sule justru menuai kehebohan di jagat sosial media. Tanpa diduganya, ia justru ramai dituding sebagai duri dalam rumah tangga Natalie dan Sule. Pasalnya, bersamaan dengan pengakuannya itu, Natalie Holscher tiba-tiba saja mencurahkan isi hatinya di sosial media. Dalam curahan hatinya itu, Natalie menuliskan tentang suasana perasaannya saat ini yang disebutnya sudah tak kuat lagi. Lantas seperti apa tanggapan Tisha mengenai curahan hati Natalie Holscher di sosial media itu? Aku juga jadi shock gitu ya, karena pada saat 2 hari yang lalu deh, beberapa kerabat, keluarga juga tentunya ya, pada kaget gitu sampai masuk. Saya juga akhirnya ngecek di YouTube kan, loh kok bisa sampai beberapa banyak akun yang YouTube itu ngebuat ngesangkut pautin aku gitu loh. Dan kebetulan juga memang apakah pas-pasan banget juga dari Mbak Natalinya langsung ngebuat story itu, saya juga nggak tahu. Bukannya berita saya lebih duluan kali ya sebelum ini sampai ada story drama ya. Saya juga prihatin sih dengan Mbak Natalinya, maksudnya ada sampai nangis kayak gitu kan. Cuman ya saya kembali sadar saat itu saya nggak ada niat atau gimana, bukan saya kali itu, gitu doang sih pikirannya. Saya memang follow-followan sama Kang Sule-nya doang, karena saya kenalnya Kang Sule. Natalie saya kenal itu pun nggak pernah face to face, dan nggak yang tahu dia latar belakangnya kayak gimana juga saya nggak tahu gitu. Nanti pada saat dia menikah dengan Kang Sule, ya siapa sih nggak tahu gitu doang sih gitu. Dan aduh sampai nggak bisa ngomong. Aduh. Mau, boleh kok. Boleh banget. Saya kan nggak punya salah juga lah ya, maksudnya ya udah kalau pun ditanya yang mungkin masih rasional ya, masih wajar-wajar saja, kenapa tidak desain semua biar tahu gitu loh, jangan langsung menjudge gitu loh hanya karena lihat penampilan saya mungkin di Instagram seperti apa. Karena kadangkala kita yang di dunia entertain itu tidak bisa menjadi apa diri kita, karena kita harus menjadi apa yang diinginkan publik. Saya nggak ada rasa takut. Saya nggak ada rasa takut karena saya bicara yang apa adanya, ya. Dan saya juga punya bukti. Selain diserang berbagai komentar miring, Tisha Erni pun dituding hanya memanfaatkan situasi ini untuk mendongkrak popularitasnya di panggung hiburan tanah air. Lantas, seperti apa pihak Tisha Erni menanggapi tudingan miring netizen tersebut? Aku dibilang pansos. Wah, kalau mau mah dari kemarin aja kali ya, pas pandemi kan banyak yang bikin pansos kan, gimmick atau gimana. Lagian juga saya nggak perlu harus bikin gimmick seperti ini, intinya pelakor gitu ya. Siapa juga yang mau, apalagi saya single. Apa nggak ngebatin tuh calon suami saya nantinya? Pasti ngebatin lah. Aku nggak tahu lah. Nggak tahu juga lah, biarkanlah mulut netizen
yang lebih bisa menilai, ya kan mereka lebih pintar kan. Ruginya ada juga karena kan segimanapun saya juga nggak mau dijudge pelakor gitu ya, perebut suami orang lah, pengganggu rumah tangga orang gitu. Meskipun saya memang dulu mantan model seksi, karena gini, kalau nggak ada penjelasan juga sebenarnya saya sebenarnya mau I don't care aja, nggak mau speak up apa atau gimana gitu, karena saya hanya ingat saya coba ngobrol ke mama ya gitu kan, biasanya saya curhat ke mama gitu, ya udah coba bertanggung jawab, ngomong aja gitu, bicara yang apa adanya, ya saya bicara apa adanya gitu ya. Jadi saya juga yang nggak apa ya mau bermuluk-muluk, kalau ditanya punya kedekatan ya emang saya punya kedekatan gitu loh, tapi posisinya mereka sebelum mereka melakukan pernikahan. Sampai sejauh ini fanbase-nya aja kali yang banyak ini ya pada nge-DM minta klarifikasi atau gimana, kan kita belum dengarkan speak up dari mereka. Barangkali faktornya bukan saya gitu loh, barangkali kan ada faktor lain gitu kan. Cuman ya nggak tahu juga dari pihak Kang Sulenya apa Natalinya memang mau dibikin ngambang atau gimana, kan kita juga nggak tahu ya gitu. Tapi saya di sini lebih baik menyelesaikan terlebih dahulu segimanapun ini bulan suci Ramadan gitu. Kurang baik banget kalau misalnya saya harus disebut pelakor gitu.